Nah, pemirsa, seperti kita lihat terjadi lagi banjir ya di Pangkal Pinang yang kedua kali. Nah, sebenarnya ada apa sebenarnya dengan kota Pangkal Pinang ini? Beragam isu, alasan atau tema yang diangkut mengapa Pangkal Pinang bisa banjir lagi. Bersama saya sudah ada Bang Penti Pedon, seorang tokoh pemuda atau pemuda di Pangkal Pinang ya, yang cukup mempunyai latar belakang tinggal di kota Pangkal Pinang cukup lama. Saya ingin dengar Bang Penti Pedon ini menurut apa aja beberapa alasan yang Anda dengar di masyarakat penyebab banjir Pangkal Pinang ini. Yang pertama katanya banjir jilid pertama katanya berbarengan dengan naiknya air laut sehingga air hujan tidak bisa membuangnya ke laut, jadi menyebabkan banjir. Kemudian yang jilid kedua saya dengar juga heboh di media sosial. Jilid kedua ini katanya banyaknya tambak-tambak liar di Sungai Mangkol, di Bukit Mangkol, sehingga sungai di Mangkol itu memberikan airnya ke Pangkal Pinang yang menyebabkan Pangkal Pinang menjadi banjir dan meluap. Tapi menurut hemat saya ini karena lambatnya pemerintah Kota Pangkal Pinang ya, belajar dengan kejadian yang pertama. Seharusnya sudah tahu kejadian yang pertama seperti itu, membuatlah rakor ya, antara Kota Pangkal Pinang difasilitasi oleh provinsi sehingga bisa menemukan perwakilan dari Pangkal Pinang, kemudian Bangka Tengah, kemudian Bangka Indo duduk dalam satu meja. Bagaimana cara mengelola ini supaya tidak banjir lagi ke depan. Bang Penti sendiri sebagai orang yang lama tinggal di kota Pangkal Pinang, kira-kira bagaimana mengatasi banjir di Pangkal Pinang agar mungkin tidak terjadi demikian parah lagi? Sebenarnya pada waktu wali kota sebelumnya Pak Zulkarnain Karim sudah membuat desain sedemikian rupa, salah satunya adalah membuat resapan air kemudian kolom retensi pembuangan. Salah satunya adalah dengan dibuatnya kolom retensi yang di Teluk Bayur. Teluk Bayur itu. Jadi ketika air ini tidak mampu untuk dibuang ke laut, maka pemerintah kota sebenarnya membuat pengadaan seperti yang dilakukan oleh Jakarta, DKI Jakarta, membuat alat pompa. Ya hampir sama sudah sama Jakarta. Hujan sedikit pasti banjir. Hujan sedikit pasti banjir. Kalau tidak dilakukan koordinasi yang jelas antara pemerintahan Bangka Tengah kemudian Bangka Indo difasilitasi oleh provinsi, maka ini akan berlanjut ke jilid-jilid selanjutnya banjir di Kota Pangkal Pinang. Nah, terakhir, kalaupun seandainya banjir ini atau hujan ini terus menerus dalam bulan-bulan ke depan masih terjadi, kira-kira apa mungkin saran atau usul dari Bang Penti Pedon agar masyarakat melakukan apa, atau mungkin ormas-ormas melakukan apa untuk mengurangi beban masyarakat? Yang pastinya yang pertama pemerintah dulu melakukan alur muara yang ada di Kota Pangkal Pinang, itu tempat pembuangan air itu harus dikeruk dengan baik. Kemudian apa yang dilakukan masyarakat dalam waktu dekat ini, banyak teman-teman saya lihat ada katanya programnya 10.000 biopori, lakukanlah itu. Kemudian ada yang membuat gotong royong massal di 42 kelurahan. Silakan lakukan itu, karena semakin kita berbuat kebaikan, kemudian menjaga lingkungan kita menjadi bersih, dan masyarakat juga nantinya tergerak untuk tidak membuang sampah sembarangan, sehingga dapat menyumbat aliran ada yang membelah Kota Pangkal Pinang ini, yaitu Sungai Rangku dan Sungai Perindang. Karena sumber dari kebanjiran itu meluapnya dua sungai tersebut. Oke, untuk warga Pangkal Pinang, kemudian untuk ormas, kemudian untuk masyarakat Pangkal Pinang, marilah kita bergerak sama untuk melakukan kebersihan di lingkungan kita masing-masing. Kemudian kita bergerak sama juga untuk melakukan perbuatan yang yang tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian kita menjaga dua sungai terbesar kita, Sungai Rangku dan Sungai Perindang ini
selalu bersih dari sampah sehingga tidak menyumbat dan tidak membuat ini menjadi banjir. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, ormas dan pemuda, mari kita sama-sama ke depannya bukan hanya kita pandai untuk mengkritik, tapi juga kita harus pandai juga untuk berbuat. Baik. Kita jangan pandai mengkritik, tetapi pandai juga untuk berbuat. Nah, demikian pemirsa wawancara kami dengan Bang Penti Pedon, orang lama di Pangkal Pinang yang cukup mengenal tentang kota Pangkal Pinang. Walau sedikit aktif, tetap kita optimis.